us to the battle, sure I will not fear. For the Lord of hosts, for the Lord is with us. We walk by faith and not by sight. For the Lord of hosts, through the fire, through the storm. You God of my refuge and my strength, for the Lord of hosts. God of Jacob, He's my protector, always on my side. He's with us as a shelter and lead us to the battle, sure I will not fear. For the Lord of hosts, for the Lord is with us. We walk by faith and not by sight. For the Lord of hosts, through the fire, through the storm. You God of my refuge and my strength, for the Lord of hosts. Haleluya. Jemaat Karawaci City Blessing di mana saja Anda berada dan seluruh umat Tuhan yang saksikan dan mengikuti ibadah pagi ini. Kita bersyukur bersama-sama karena rohnya yang menjadi kekuatan kita ada di dalam kita, ada di tengah kita. Dan mari naikkan sukacita bersama-sama pagi hari ini. Bagi Tuhan Yesus segala puji, hormat, kemuliaan. Haleluya. Mari bersukacita, sebab rohnya yang di dalam kita memberi sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sekali lagi, semua katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat di mana saja kita ada. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Semua dengan iman katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Terima kasih Yesus, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia semua. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita semua. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Semua katakan anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kuasa. Wow, haleluya. Semua berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yes, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Semua bangkit dan katakan hari ini. Yes, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Pertolongan kita datang, belenggu dosa telah dipatahkan. Oh, mari bersorak bagi Dia semua. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Baru tercurah, nyata. Anggur baru tercurah, nyata. Sekali lagi katakan, anggur baru tercurah, nyata kuasanya. Kemuliaan bagi Allah kita saudara. Allah baik, Tuhan Yesus baik. Rohnya bersama dengan kita, bahkan rohnya yang hidup di dalam kita, memulihkan segala keberadaan kita. Kita diberikan damai sejahtera yang melampaui akal kita menghadapi segala situasi apapun yang sedang engkau alami. Hari ini, esok, Roh Kudus tetap menyertai hidup kita. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaahku, berserah penuh di hadiratmu.
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Katakan, yang menyertaiku, yang menyertaiku, buka hati terjamahku, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh. Mari angkat hati kita, angkat jiwa kita pagi hari ini. Dia ambil alih seluruh hidup kita, ada di dalam tangan-Nya. Menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus penuhiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, oh, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Katakan saudara, berserah penuh di hati. Ini saat terindah saudaraku. Buka hati kita buat pekerjaan roh. Altar-Mu. Mari engkau bersama keluargamu, bersama setiap persoalanmu, katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu,
setiap pergumulan apapun dalam hari ini dan selanjutnya. Berikan buka hati, jamah setiap kami Bapa. Oh, di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, oh, menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh diberikan kesempatan untuk dapat memuji Tuhan, menyembah Dia, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita tetap bersyukur, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang sangat peduli, senantiasa bersama-sama dengan kami, dan Allah yang tahu apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan bagi kami pada hari ini, di mana kami Tuhan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, terpuji-pujilah namamu ya Bapa, terpuji-pujilah namamu ya Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan terus menyadari, percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada pagi hari ini, saya berikan judul Menang Atas Pikiran. Dalam keadaan masa-masa sekarang, di mana kita sedang mengalami masa pandemi, boleh saya katakan,
semua orang pasti takut. Tidak ada seorang pun yang luput dari rasa takut, rasa cemas, khawatir akan apa yang dihadapi, akan apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, dengan keadaan ini, apa jadinya kalau kita tidak dapat mengendalikan diri kita, tidak dapat mengendalikan hati dan pikiran kita di masa-masa yang saat ini yang sedang terjadi di bangsa kita, di negara kita. Pastilah hidup kita akan penuh dengan ketidaknyamanan. Hidup kita akan terus berada dalam ketakutan, kekhawatiran, dan hidup kita pasti mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi dan keadaan. Banyak kita dengarkan orang yang PHK di mana-mana, sakit, mendadak, mati. Tentulah menakutkan bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, kita perlu memiliki tembok dalam kehidupan kita. Kenapa perlu kita memiliki tembok? Karena tembok itu yang kita bangun dalam hidup kita, artinya sebagai penghalang untuk musuh yang ingin masuk dalam kehidupan kita. Tentu tembok yang saya maksud pada pagi hari ini bukanlah tembok fisik seperti tembok beton yang kita sering lihat di mana-mana. Tapi tembok yang saya maksud pada pagi hari ini yaitu sebagai penghalang untuk musuh datang dalam kehidupan kita adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Itu berbicara tentang sikap hati kita dalam menghadapi, dalam meresponi, dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di terjemahan lain dikatakan, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan, karena pemikiranmu mengatur hidup. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Boleh saya katakan, bangunlah tembok supaya apa? Supaya hatimu tidak dimasuki, dipenuhi oleh hal-hal yang bukan dari firman Tuhan. Makanya katakan, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan. Kata berhati-hati ini artinya ada hal yang kita bangun supaya hal-hal yang bukan dari kebenaran firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Karena apa? Pada saat hal-hal yang masuk dalam kehidupan kita itu bukan kebenaran firman Tuhan, maka itu yang akan menjadikan hidup kita. Maka dikatakan di sini, karena pemikiran-pemikiranmu mengatur hidupmu, mengendalikan hidupmu, menentukan hidupmu. Oleh sebab itu perlu kita bangun hidup kita bangun tembok penghalang untuk menghalangi, untuk menjaga supaya hati kita tidak dipenuhi oleh hal-hal yang bukan kebenaran firman Allah. Kita tahu firman Tuhan mengatakan iblis atau musuh kita itu, musuh kita adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling untuk mencari orang yang siap diterkamnya. Artinya informasi-informasi yang negatif, hal-hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita, berita-berita yang menakutkan, kita tidak bisa melarang itu, melarang mereka.
melarang hal-hal itu untuk masuk mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi sekali lagi saya katakan, kita berhak membangun, menolak, menghalangi tembok, membuat tembok penghalang untuk itu tidak masuk dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghalangi pemberitaan-pemberitaan yang negatif, pemberitaan-pemberitaan yang menakutkan. Tapi kita memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk menghalangi mereka masuk dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana menjaga hati kita? Bagaimana menjaga saya dan saudara untuk tidak tercemar, untuk tidak terpengaruh, untuk tidak dimasuki oleh hal-hal yang bukan dari kebenaran firman Tuhan. Karena pemikiran-pemikiran yang masuk di dalam kehidupan kita, itu akan mengatur hidup kita. Maka kalau supaya hidup kita baik, dikatakan supaya hidup kita seturut, selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, maka yang masuk dalam hati dan pikiran kita adalah yang dari itu firman Tuhan. Dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita lah semua mengalir. Kehidupan yang bagaimana hidupmu tergantung dari bagaimana hatimu. Bagaimana hatimu tergantung dari apa yang masuk dalam hidupmu, dalam hatimu. Artinya kalau yang masuk, yang memenuhi hati kita adalah firman Tuhan, maka pasti hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang hal-hal yang bersifat rohani yang menjadi kehidupan kita. Maka musuh tidak dapat masuk dalam kehidupan kita kalau kita bisa membangun tembok untuk menghalangi, untuk menjaga dia masuk kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan atau membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita kecuali diri kita sendiri. Artinya, Anda takut, kita takut atau khawatir, kita tetap nyaman, tetap bersyukur, tetap memiliki damai sejahtera, tetap bersukacita, itu adalah keputusan kita, pilihan kita. Sekali lagi saya katakan, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan atau membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita kecuali diri kita sendiri. Masalah orang lain, siapapun, kondisi apapun tidak bisa menghalangi kita, membuat kita kehilangan sukacita kita, kehilangan damai sejahtera kita, kecuali kita mengizinkan hal-hal yang bukan dari kebenaran firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Artinya semua itu atas seizin kita. Kita yang mengizinkan atau kita yang menghalangi itu adalah keputusan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang perlu kita pahami agar kita terus dapat mengalami ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kita. Poin pertama saya mau katakan bagi kita, masalah terbesar dalam hidup kita adalah pikiran kita. Masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah pikiran kita. Setiap masalah dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita semua selalu berawal dari pikiran kita. Jika pikiran kita benar, artinya jika hati dan pikiran kita senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan, maka hidup kita pasti tenang, hidup kita pasti nyaman, hidup kita pasti akan senantiasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebaliknya, jika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, maka pasti
hidup kita penuh dengan ketakutan, ketidaknyamanan, kekhawatiran. Maka sekali lagi saya katakan, setiap masalah dalam kehidupan kita berawal dari pikiran kita. Bagaimana caranya untuk memenangkan hati dan pikiran kita? Adalah dengan menundukkan hati dan pikiran kita kepada otoritas Kristus, yaitu kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur 119 ayat 11 dikatakan begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di sini dikatakan, supaya aku jangan berdosa. Ada kata berdosa terhadap engkau. Artinya, supaya hidup kita berada di dalam tuntunan Tuhan, maka hal yang harus terjadi, hal yang harus kita lakukan adalah menyimpan janji Tuhan. Artinya memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka pintu bagi musuh untuk masuk dalam hidup kita tertutup sudah. Sebaliknya, jika hati kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, maka pintu bagi musuh terbuka lebar-lebar. Untuk apa? Untuk merusak hidup kita. Maka dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kata berdosa sekali lagi saya katakan artinya menyimpang dari kebenaran. Tidak hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan hal itu akan menjadi pintu masuk musuh dalam hidup kita, dalam kehidupan kita untuk merusak hidup saya dan saudara. Maka kunci, rahasia atau tembok yang ingin kita bangun dalam hidup kita untuk menghalangi musuh masuk dalam hidup saya dan saudara adalah penuhi hatimu, penuhi hati kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Adanya ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup seseorang karena hatinya bukan dipenuhi firman Tuhan, tapi dipenuhi oleh perasaan-perasaannya, dipenuhi oleh asumsi-asumsinya, dipenuhi oleh pikiran-pikiran duniawi. Maka apa? Yang terjadi apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Karena pikiran-pikiran dunia, perasaan-perasaan kita tidak akan pernah membawa kita kepada kenyamanan, kepada ketenangan, kepada damai sejahtera. Tapi akan membawa kita kepada ketakutan dan kekhawatiran. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika firman Tuhan memenuhi hati kita, kita akan dapat merasakan detak jantung Tuhan. Kita akan dapat mengerti tentang perkenanannya bagi kita. Kita akan dapat mengalami bagaimana kasihnya. Dan itu akan melenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kita akan dapat melihat bahwa Bapa kita, Allah kita, Tuhan kita adalah penolong bagi kita yang jauh lebih besar, lebih berkuasa, lebih dahsyat dari masalah apapun yang kita hadapi, dari persoalan apapun yang kita hadapi. Rencana Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada apa yang dapat kita pikirkan dan kita lihat dengan mata jasmani kita. Maka firman Tuhan itu membawa suatu dampak yang luar biasa, membawa suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita ketika hati kita, ketika hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka pemazmur mengatakan tadi,
dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi firman Tuhan yang memenuhi hati kita akan membawa hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Akan membuat hidup kita nyaman dalam segala keadaan dan kondisi apapun. Karena kita percaya masalah apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang sedang terjadi bagi kita, kita memiliki Tuhan yang lebih berkuasa, yang lebih dahsyat, dan Dia penolong yang ajaib bagi kita. Itu semua disingkapkan hanya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-7 ini ada dua hal yang ingin kita pahami. Yang pertama, Tuhan ingin kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Berarti dalam segala hal, apapun yang terjadi, Tuhan menginginkan kita untuk tidak khawatir. Dan yang kedua, Tuhan ingin kita menyerahkan segala hal apapun dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin menyerahkan kepada Dia segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka dikata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan di dalam Kristus Yesus, segala apapun yang kita butuhkan telah disingkapkan di dalam Dia. Dan di poin yang di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menjadi wasit, itulah yang menjadi pemelihara, penjaga dalam hidupmu, supaya engkau tetap tenang, supaya engkau tetap damai sejahtera, supaya engkau tetap ada di dalam sukacita. Kendati pun kita mengalami berbagai persoalan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itulah yang menjadi penjaga, pemelihara, yang menguasai, yang memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Sehingga ketakutan itu tidak ada, tidak tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Di dalam Mazmur, firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 dikatakan begini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dikatakan lagi, Tuhan ingin kita menyerahkan apapun persoalan dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang membuat kita takut. Janji Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji Tuhan bagi kita tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya, artinya tidak, persoalan apapun yang kita hadapi itu akan berlalu. Itu akan berlalu. Itu mungkin hanya sekedar lintas saja. Tapi itu tidak menjadi bagian hidup kita. Tidak akan pernah tinggal dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada tembok. Karena ada damai sejahtera yang menjadi wasit, yang menjadi penjaga, pemelihara hidup kita, pemelihara hati kita, sehingga tidak ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, ketakutan dan kekhawatiran. Dikatakan
Di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan berjanji bahwa ia yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus mengerti, kita harus menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan tidak peduli terhadap kita, bukan karena Tuhan marah terhadap kita, bukan karena Tuhan murka terhadap kita. Tuhan tidak pernah marah bagi kita, Tuhan tidak pernah murka bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah anaknya, kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Tetapi semua itu terjadi, semua itu boleh terjadi, semua itu Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Supaya apa? Menyadarkan kita bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berdaulat atas semua itu. Tuhan yang mengendalikan semua itu. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, agar kita tetap berada di dalam kesadaran, tetap berharap kepadanya, dan mengandalkan Dia dalam segala perkara, dan mengerti bahwa kita tidak mampu jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Artinya kemenangan demi kemenangan atas segala persoalan yang kita hadapi, kita bisa menang, kita bisa miliki kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita hanya ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi keadaan hidup kita. Allah turut bekerja. Ini luar biasa. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah berdaulat. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, bagi kita, orang yang percaya, orang yang terus memenuhi hati kita dengan firman Tuhan sebagai tembok untuk penghalang musuh kita masuk ke dalam kehidupan kita untuk merusak kehidupan saya dan saudara. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik bagi kita. Poin yang kedua, tadi poin yang pertama adalah berbicara tentang masalah yang terbesar dalam kehidupan kita adalah pikiran kita. Poin yang kedua adalah kita hidup bukan dari pikiran kita, tetapi dari hati kita. Artinya apa? Seringkali kita ini katanya orang percaya, tapi yang lebih dominan dalam diri kita adalah pikiran-pikiran kita. Maka dikatakan di sini perlu bagi kita hidup bukan dari pikiran kita, tapi dari hati kita. Kenapa? Karena Allah berbicara dan kepercayaan kita di dalam Tuhan ada di dalam hati. Maka perlu bagi kita hidup bukan dari pikiran kita, tapi dari hati kita. Artinya hidup oleh iman. Hidup bukan dari pengetahuan, tapi hidup dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Hati percaya, mulut mengaku. Berarti iman itu ada di dalam hati, bukan di dalam otak kita, bukan dalam pikiran kita. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah.
karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah menjadi tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dikatakan di dalam ayat ini, janganlah hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, artinya orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang terhilang. Ya, kita tahu lah ya, orang yang terhilang adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak percaya kepada Kristus, percaya kepada firman Allah. Orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang hidup dari pikirannya, bukan dari hatinya. Artinya apa? Ya, orang yang selalu memakai logika, memakai akal pikirannya, caranya, bukan dari hatinya, dari iman percayanya di dalam Tuhan. Maka orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang hidup dari pikirannya, bukan dari hatinya. Sekali lagi saya katakan, iman itu ada di dalam hati. Iman itu ada di dalam hati, bukan dalam pikiran kita. Hati yang bodoh menjadi gelap. Hati yang bodoh menjadi gelap itu adalah hati yang tidak mampu merasakan, tidak mampu mendengarkan Tuhan. Kita tahu kan, firman Tuhan yang diibaratkan seperti benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, semak belukar, di tanah yang subur. Itu berbicara tentang hati. Hati yang bodoh menjadi gelap berarti hati yang tidak bisa, yang tidak tumbuh, yang tidak menumbuhkan benih firman Tuhan dalam hidupnya. Ya betul, semua orang mendengarkan, ya dengar. Tapi dikatakan di sini, hati yang tidak mampu merasakan dan mendengarkan firman Tuhan. Dia, firman Tuhan hanya bisa didengarkan oleh telinga jasmaninya, tapi tidak masuk ke dalam hatinya, tidak tersimpan di dalam hatinya. Maka Mazmur berkata tadi, hatiku menyimpan janji-janjimu, hatiku menyimpan janjimu. Artinya firman Tuhan itu ada di dalam hatinya, firman Tuhan itu memenuhi hatinya. Jadi kalau hati yang bodoh itu, hati yang bodoh menjadi gelap itu berarti tidak ada firman Tuhan tersimpan di dalam hatinya. Maka dia tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Dia tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dia hatinya tidak menjadi peka terhadap apapun yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Itu yang dimaksud dengan hidup oleh pikirannya. Padahal sebagai orang yang hidup dalam Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita hidup bukan dari pikiran kita, tapi dari hati kita. Karena di dalam hati kita lah kepercayaan kita kepada Tuhan. Hidup oleh iman berarti di dalam hati kita, iman kita. Iman itu ada di dalam hati kita, bukan di dalam pikiran kita, bukan di dalam otak kita. Kita perlu belajar untuk hidup diarahkan oleh hati kita, bukan oleh pikiran kita. Karena apa? Karena dari hati kita lah mengalir kehidupan. Poin yang ketiga, memiliki pikiran yang terus mengarah kepada Kristus. Artinya memiliki pikiran rohani. Memiliki pikiran Kristus atau pikiran rohani, di mana pikiran roh kita adalah pengendali utama dalam kehidupan kita. Artinya pikiran roh kita, pikiran-pikiran Kristus itulah yang mengendalikan kehidupan kita. Bukan pikiran jasmani kita, bukan cara kita, bukan keinginan kita, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Firman Tuhan yang terus menyadarkan kita, mengingatkan kita
akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di dalam Filipi 4 tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu adalah firman Tuhan yang terus mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Ia yang akan memelihara engkau. Terus, itu yang terus memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita. Maka memiliki pikiran yang terus terarah kepada surgawi, memiliki pikiran yang terarah kepada Kristus, memiliki pikiran-pikiran rohani. Artinya memiliki pikiran yang bersumber dari firman Tuhan. Hidup kita terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, rahasia kemenangan kita, bagaimana saya dan saudara bisa memenangkan hati dan pikiran kita, adalah memenuhi hati dengan pikiran kita dengan realitas surgawi, bukan dengan apa yang berasal dari dimensi jasmani, bukan apa yang berasal dari pemberitaan-pemberitaan duniawi, tapi berasal dari firman Tuhan. Itu adalah tembok, itu adalah penghalang yang membuat musuh tidak bisa masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang saudara yang kekasih dalam Tuhan, teruslah penuhi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Seperti Mazmur tadi mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan firman Tuhan. Dalam hatiku dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga aku terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan itulah sebagai tembok, sebagai penghalang untuk menutup musuh kita masuk di dalam kehidupan kita. Menangkan hati dan pikiranmu dengan menundukkan dirimu, menundukkan hidupmu, menundukkan hati dan pikiranmu kepada otoritas Kristus, yaitu kepada firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi kami memiliki Roh Kudus, Roh Tuhan yang telah tinggal di dalam kehidupan kami, yang tidak terbatas, yang terus-menerus mengingatkan kami akan janji-janji-Mu. Sehingga kami tidak perlu takut. Tidak perlu takut, khawatir akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Pikiran kami, hati kami terus dikendalikan, dikuasai oleh firman Allah. Pikiran kami boleh dimenangkan dari hal-hal apapun yang bersumber dari dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa tembok bagi kami, bagi kehidupan kami untuk menghalangi setiap musuh kami untuk masuk yang ingin merusak kehidupan kami adalah firman-Mu. Memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua belah tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Berkat damai, sejahtera, dan sukacita daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, memelihara kita, menuntun kita
mengingatkan dan menyadarkan kita akan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan janji-janji Tuhan itu adalah iya dan amin bagi kita semua yang percaya di dalam Yesus Kristus. Maranatha, Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima berkat Tuhan, berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.